Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ajeng Kusuma dengan NIM F1C2 19005 dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi akan membahas tentang regresi nonlinier dengan mata kuliah ekonometrika. Pada bagian pertama, saya akan membahas tentang pengertian analisis regresi. Analisis regresi ialah metode dalam statistika yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara variabel bebas dengan variabel yang terikat. Berdasarkan dari pola hubungan tersebut, analisis regresi terbagi menjadi dua, yaitu regresi linear dan regresi non-linear. Baiklah, di sini saya akan lanjut kepada materi utama kita, yaitu regresi non-linear. Pengertian dari regresi nonlinear itu sendiri ialah metode yang digunakan untuk mendapatkan model nonlinear yang menyatakan hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Regresi nonlinear dapat digunakan untuk mengestimasi model hubungan variabel dependen dengan variabel independen dalam bentuk nonlinear. Lalu, dapat dibedakan bahwa regresi nonlinear tingkat keakuratannya jauh lebih baik dibandingkan regresi linear. Untuk mengestimasi model regresi nonlinear dapat digunakan dengan iterasi algoritma. Menurut Hasan, tahun 1999, model regresi nonlinear ialah model berbentuk pangkat. Lalu kita masuk pada bagian contoh regresi nonlinear, di mana contohnya terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama parabola kuadratik, yang kedua parabola kubik, yang ketiga hiperbola, yang keempat eksponen, dan yang kelima geometrik. Di mana untuk persamaan parabola kuadratik yaitu y sama dengan a ditambah bx ditambah cx kuadrat. Untuk parabola kubik yaitu memiliki persamaan y sama dengan a ditambah bx ditambah cx kuadrat ditambah dx pangkat 3. Yang ketiga eksponen yaitu y sama dengan a kali b pangkat x. Yang keempat hiperbola yaitu y sama dengan 1 per a ditambah bx. Yang kelima geometrik yaitu y sama dengan a kali x pangkat b. Regresi nonlinear dalam parameter menurut Montgomery dan Peck 1992 yaitu memiliki persamaan y sama dengan xi, theta ditambah error i di mana nilai i yaitu 1, 2, 3 sampai n dengan keterangan y merupakan variabel terikat, xi merupakan variabel bebas, theta merupakan parameter yang belum diketahui nilainya, dan error i merupakan error yang dimana nilainya berdistribusi normal, yaitu n sama dengan 0, mu pangkat 2. Lalu kita masuk pada model regresi nonlinear, di mana parameter dari model regresi nonlinear yaitu y sama dengan e pangkat negatif theta x dikali i ditambah error i, di mana kita dapat persamaan diferensialnya yaitu df d theta sama dengan negatif xi dikali e pangkat negatif theta xi. Penafsiran garis regresi memprediksi untuk pola hubungan regresi nonlinear terbagi menjadi 3, yaitu di mana pola hubungan ini terbagi menjadi 3, yaitu variabel prediktor yaitu x dengan variabel responnya y dan scatter plot antara y dan x. Nah, untuk membedakan antara model linear dengan model nonlinear dapat kita bedakan menjadi gambar kurva, di mana jika gambar kurva memiliki garis yang lurus, maka model tersebut ialah model linear. Dapat dilihat pada contoh pada gambar. Yang kedua, jika kurva memiliki garis lengkung, maka model tersebut merupakan model nonlinear, di mana gambar dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Selanjutnya, pendekatan untuk mengestimasi model regresi nonlinear. Saya bagi menjadi 3, yaitu yang pertama perhitungan langsung atau trial and error atau metode tanpa penurunan. Yang kedua yaitu model optimisasi langsung. Yang ketiga yaitu metode iterative linearization. Pada perhitungan langsung atau trial and error atau metode tanpa penurunan, metode ini tidak secara umum dapat digunakan karena ada beberapa alasan. Yang pertama, jika model regresi nonlinear mengandung banyak parameter, maka metode ini menjadi rumit dan mahal. Contohnya,
Terdapat model regresi nonlinear dengan 5 parameter dan pertimbangan ada 25 nilai alternatif untuk tiap parameter. Maka jumlah kuadrat error harus dihitung sebanyak 25 nilai alternatif dikali dengan 5 parameter yang diketahui. Maka didapatkan hasilnya itu 9.765.625.000 kali. Yang kedua, tidak menjamin himpunan akhir parameter akan menghasilkan jumlah kuadrat error yang minimum absolut. Lalu untuk metode yang kedua yaitu optimasi secara langsung. Dalam metode ini, jumlah kuadrat error diturunkan terhadap setiap koefisien ataupun parameter yang tidak diketahui. Lalu disamadengankan dengan 0 sehingga didapatkan penyelesaian dari persamaannya. Contohnya pada modul di persamaan 14.2.4 dan 14.2.5. Namun persamaan tersebut tidak dapat diselesaikan secara eksplisit dan analitik sehingga dibutuhkan iterasi rutin seperti metode step-test descent. Dengan kekurangan metode ini ialah sangat lambat untuk konvergen ke nilai akhir parameter. Yang terakhir yaitu metode iterative linearization. Pada metode ini digunakan untuk melinearkan persamaan nonlinear di sekitar nilai awal parameter. Persamaan linear itu kemudian diestimasi oleh OLS dan nilai awalnya disesuaikan. Nilai awal ini digunakan untuk merelinearisasikan model, lalu mengestimasi dengan OLS dan menyesuaikan kembali nilai yang akan diestimasi. Lalu proses ini akan berlanjut sampai tidak ada perubahan dalam nilai estimasi dari beberapa iterasi yang terakhir. Teknik utama yang digunakan yaitu Taylor series expansion, yaitu pada modul appendix 14.a di bagian 14.a.2 dengan melalui dua algoritma. Yang pertama, algoritma iterasi Gauss-Newton dan algoritma iterasi Newton-Raphson. Diberikan satu contoh untuk biaya mutual find advisory. Dapat dilihat data yang ada pada gambar. Model regresi nonlinear 14.2.2 pada data di samping, analisis dengan EView menggunakan metode linearisasi dan dengan nilai awal yang ditentukan oleh EViews. Maka diperlukan 5 iterasi sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan hasil tersebut, estimasi model untuk V sama dengan 0,5089 aset. Pada contoh kasus tersebut, untuk biaya mutual fund advisory, sifat-sifat estimator terbagi menjadi 3. Yang pertama, tidak terdistribusi normal, yang kedua tidak bias, dan yang ketiga tidak memiliki varians minimum dalam sampel kecil atau berhingga. Yang mengakibatkan uji T ataupun uji F tidak dapat digunakan karena tidak dapat diperoleh estimasi yang tak bias dari variansi error mu kuadrat dari estimasi residu. Residu ialah perbedaan nilai Y aktual dan estimasi nilai Y dari NLRM, yang mana jumlahnya tidak harus bernilai 0. Jumlah ESS dan RSS tak perlu sama dengan TSS sehingga diperoleh R kuadrat sama dengan ESS per TSS. Mungkin tidak bermakna untuk statistik deskriptif model, namun untuk R kuadrat dapat dihitung pada gambar di atas, di mana Y merupakan regresi dan I merupakan estimasi Y dengan model regresi nonlinear. Ia mengakibatkan bahwa inferensi parameter regresi dalam regresi nonlinear biasanya didasarkan pada large sample theory yang menyatakan bahwa estimator kuadrat terkecil dan maksimum likelihood untuk model regresi nonlinear ketika ukuran sampel besar mendekati distribusi normal dan nyaris tak bias dan memiliki variansi hampir minimum. Singkatnya, semua prosedur inferensi dalam model regresi nonlinear adalah large sample atau asymptotic. Kembali pada contoh soal sebelumnya, statistik T untuk estimasi model regresi V hanya bermakna jika ditafsirkan dalam konteks large sample. Dapat dikatakan bahwa koefisien yang diestimasi dalam estimasi model regresi V masing-masing signifikan secara statistik. Untuk menghitung tingkat perubahan Y terhadap X digunakan aturan penurunan berikut. Terlihat tingkat perubahan V tergantung pada nilai aset, misalnya nilai aset awal yaitu 20 juta, tingkat perubahan yang diharapkan dari V menjadi sekitar negatif 0,031% dari nilai R kuadrat yaitu 0,9385.
Ini menunjukkan bahwa model regresi nonlinear yang dipilih cocok dengan data, di mana estimasi nilai Durbin-Watson 0,3493 menunjukkan bahwa ada kemungkinan korelasi ataupun kesalahan dalam spesifikasi model.